kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Assalamualaikum. Silakan masuk. Oke, karena kita sudah terkumpul semua, mari kita mulai rapat ini. Baik, semuanya kita berkumpul di sini untuk membahas masa depan bangsa Indonesia. Kita telah 350 tahun dijajah, dan itu bukan waktu yang singkat untuk kita semua untuk menghadapi perlakuan para penjajah dengan sifat mereka yang tidak berperi kemanusiaan dan memiliki hati nurani. Mulai sekarang kita akan membangun bangsa kita sendiri. Saya sangat setuju dengan Bapak katakan. Kita adalah negara merdeka. Kita membutuhkan suatu pedoman badan hukum negara seperti Undang-Undang Dasar. Apakah ada yang ingin mengusulkan lagi? Instruksi Pak, kami mengusulkan kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana Pak? Baik, saat ini saya setuju untuk kepentingan kalimat bangsa dan negara. ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana Pak? Iya, apakah Bapak setuju? Baiklah, saat ini saya setuju. Kita harus mengutamakan kepentingan bangsa untuk menjadi bangsa yang kokoh. Baiklah, kita masuk ke inti permasalahan kita. Sebuah bangsa haruslah memiliki seorang pemimpin dan wakilnya. Sedangkan kita bangsa sudah bangsa merdeka dan sudah pasti badan hukum kita belum disahkan. Jadi bagaimana? Begini Pak, dalam rapat sebelumnya kami telah sepakat untuk menunjuk Bapak Insinyur Soekarno menjadi presiden dan Pak Muhammad Hatta menjadi wakil presiden. Karena menurut kami, kalianlah yang dapat dipercaya oleh rakyat dan berani mengambil tindakan. Kami membutuhkan pemimpin seperti kalian. Baiklah, jika saya terpilih menjadi presiden dan Pak Muhammad Hatta menjadi wakil presiden, selanjutnya mari kita menyerahkan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjadi badan hukum bangsa Indonesia. Baiklah, dengan ini kita semua sepakat atas badan hukum kita yang baru sebagai pedoman suatu negara kita, dan selanjutnya kita tanda tangani bersama. Oke, rapat untuk hari ini sampai di sini. Nanti jika ada perlu lain kita harus saling berhubungan. Baik, Bapak. Cuaca mendung sekali. Ya nih, apalagi negara kita sekarang sudah dijajah terus sama Jepang, padahal udah merdeka. Iya, betul juga. Bu, coba lihat di sana, itu ada apa ya? Welcome, General. How are you today? I'm fine. Bahasa Inggris kamu sangat baik ya. Wah, ternyata General juga bisa berbahasa Indonesia dengan baik. Oh iya dong.
Tujuan apa kalian datang ke sini? Oh, tidak, kami ke sini hanya menerima penyerahan dan pelepasan tawanan para tentara sekutu. Jangan-jangan kalian semua mau jajah negara kami lagi ya? Oh tidak, kami di sini dengan maksud yang baik. Awas aja kalau kalian bohong, malu sama pangkat. Oh, tidak, kami ke sini dengan maksud yang sangat baik. Sudah, kita harus memuliakan dan menghormati tamu. Ayo bubar. Mas Jenderal atas kejadian yang tadi. Baiklah, tidak apa-apa. Assalamualaikum Pak, Bu. Waalaikumsalam. Mak damang tuh. Alhamdulillah baik. Mari sini Pak, duduk gabung sama kami. Iya. Lagi bahas apa nih Pak, Bu? Ini kami sedang membahas nasib bangsa kita. Tunggu sebentar ya Pak, Bu, saya buatkan minum dulu. Ya silakan. Aduh, ada apa lagi dengan bangsa kita ini? Ya begitulah Pak, bangsa kita sudah merdeka, tapi saya dengar-dengar sekutu datang mendarat di ibu kota. Saya jadi takut. Oh betul itu. Tadi saya habis dari kota. Saya rasa mungkin sekutu mau menjajah kita lagi. Jangan seuzon dulu. Siapa tahu mereka datang untuk menawan tawanan perang dan melucuti senjata tentara Jepang. Masa sih? Saya tidak percaya. Saya juga. Buktinya waktu itu mereka membohongi tentara merica. Nikah, Bu. Ah, rumor mah masih rumor atuh. Kata nenek saya, don't just book with the cover. Kita serahkan saja sama pemerintah. Ya mudah-mudahan saja tidak terjadi apa-apa. Amin. Akhirnya kita sampai juga di Surabaya. Kini kita bisa merampas kekayaan rakyat Surabaya. Tuan, apakah benar jika nanti kita bisa menguasai Surabaya ini, kita akan lebih kaya di negeri kita nanti? Oh, tentunya Nyonya. Jangan ragukan lagi. Kita akan menjadi lebih kaya dan akan menjadi jorgan kekayaan di Inggris nanti. Apakah Tuan bisa merebut kota Surabaya ini? Cepat atau lambat, untuk menguasai pelabuhan Tanjung Perak dan gedung internasional itu adalah hal yang sangat mudah. Oke lah Tuan, dimanapun Tuan berada, aku akan selalu menemani Tuan. Terima kasih. Welcome to Surabaya. Saya minta maaf atas ketidaksopanan dari warga Surabaya ini. Atas saja negara yang tidak pernah merdeka. Ternyata warga yang saja tidak sopan. Sudah Pak, kita tidak punya waktu. Mari kita ubah. Dasar Belanda, tidak tahu diri. Ibu-ibu lagi pada ngapain ini? Biasa lah Pak, buat ramu-ramuan. Ramu-ramu. Ini kerjanya yang giat ya ibu-ibu ya. Ini lagi buat apa ya? Oh Pak, apa kabar? Baik Pak, Dari tadi baru saja Pak. lagi ngapain ini? Lagi nanya ibu-ibu ini lagi pada ngapain? Oh, ibu-ibu sini biasanya sih buat ramuan, apa namanya, hasil panen. Ramuannya buat apa itu Pak? Biasa buat obat-obatan. Tampaknya langit sudah malam nih Pak ya. Bagaimana kita sholat berjamaah di masjid? Ya, baiklah Pak. Arek-arek Surabaya, sepertinya sekarang gedung Internatio dan Pangkalan Udara telah diambil alih. Kita harus mengusir mereka. Apakah kita bisa mengusir mereka? Tentu bisa. Bagaimana caranya?
Nanti malam kita rundingkan di alun-alun. Kita harus secepatnya mengalahkan mereka. Kalau tidak, negara kita akan terancam kehilangan. Pasti. Kita harus mengumpulkan senjata-senjata. Ini dia gudang persenjataan kita. Wah, senjata ini cukup untuk mempertahankan daerah kita dari para penjajah sialan itu. Sepertinya ini bagus. Ini yang kita miliki. Ini dapat dari mana, Pak? Ini hasil jarahan dari para penjajah yang telah kita bunuh. Wah, sia-sia ya. Baiklah, senjata ini sebaiknya kita simpan untuk besok jika ada sekutu ingin menyerang kita, kita bisa gunakan senjata ini untuk mempertahankan daerah kita. Baiklah. Mari kita berkumpul di sana. Ayo, arek-arek Surabaya, bersabarlah dan mari bersama-sama kita mengusir sekutu dari kota kita tercinta. Karena saat ini sekutu sudah menduduki pangkalan udara Tanjung Perak dan gedung Internasio. Ayo kita rebut kembali. Keterlaluan. Ada apa, Pak? Kenapa teriak-teriak? Sabar, Pak. Duduk dulu. Ini, Bu. Tentara sekutu telah menduduki pangkalan udara Tanjung Perak dan gedung Internatio. Yang benarkah? Ya sudah, Bapak siap-siap saja dulu. Baiklah, Bu. Ibu di rumah jaga diri baik-baik ya. Jangan keluar rumah. Iya, Bapak akan mengumpulkan arek-arek Surabaya di alun-alun. Iya, Pak. Ibu akan di rumah saja. Hati-hati ya, Pak. Pergi dulu ya. Ya, hati-hati, Pak. Ya. Bung, gini, bagaimana strategi kita dalam menghadapi penjajah Inggris ini? Apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita harus menunggu kabar dari Tantri karena dia yang telah menyiapkan. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Di sini saya melaporkan bahwa perlengkapan kita sudah selesai. Sekarang waktunya kita memberikan wara-wara kepada arek-arek Surabaya. Baiklah kalau begitu. Perlawanan akan dilakukan jam 11 malam. Teman seperjuangan sekalian, kita harus bisa mengusir penjajah dari kota tercinta ini. Senjata dari sekutu. Kita pasti bisa. Selanjutnya kita pergi ke gedung Internatio. Ya, kita harus melakukan itu di waktu ini. Ya pasti. Merdeka. Merdeka. Baiklah. Sekian dari pertemuan singkat ini. Mari kita mempersiapkan untuk perlawanan penjajah. Baiklah, mari kita bubar. Malam jangan kabur. Sutama, Iya, kenapa? awas kamu ya. Keluargamu dan rakyat Surabaya akan mati. Itu tidak akan. Malah telah tewas. Apa? Oh tidak, suamiku, suamiku, terkutuk kalian rakyat Surabaya. Buka pintunya. Sabar, jatuh di luar. Cepat, buka pintunya. Tidak usah basa-basi. Ada apa dah kesini? Di mana Untomo, ha? Ada apa ini? Kami, warga Inggris sangat kesal karena kalian telah menewaskan pemimpin kami, yaitu Malabi. Itu bisa saja bukan kami. Bisa saja itu tentara sekutu. Saya tidak mau tahu. Pokoknya, kalian harus menyerah pada pukul 6 pada tanggal 10 November ini. Baiklah, siapa takut? Kau tunggu pembalasan kami ya. Rakyatku, mari kita berkumpul. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Merdeka! Saudara-saudara rakyat pribumi di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara yang berada di kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tentara mereka. Mereka telah meminta supaya kita datang kepada mereka dengan membawa bendera putih
Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu saudara-saudara dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita ini tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara kita semua, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalaupun pemimpin tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia, hai tentara Inggris, inilah jawaban kami. Selama benteng-benteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secari kain putih, merah, dan putih, maka selama itu tidak akan ada kita akan mau menyerah kepada siapapun. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu kita. Tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Demikianlah yang telah saya sampaikan. Tampaknya langit sudah mulai gelap. Mari kita pergi pulang. Mari. Lapor, Pak. Bagaimana keadaan alam di sekitar sini? Sepertinya kota Surabaya ini memang dipenuhi dengan kekayaan alam yang akan membuat negara kita kaya mungkin ya. Wah, sudah pasti itu. Negara ini sangat mudah dijajah. Memang sangat mudah, warganya saja sangat bodoh. Oh, sudah tentu dong. Jadi kita harus secepatnya menguasai daerah ini. Oh, tentu. Ada suara. Wah, sepertinya ada rakyat Indonesia di bawah. Apa yang boleh kita buat? Sepertinya kita meminta saja mereka untuk menyerah sebelum terjadinya pertumpahan darah. Wah, boleh. Bisa kita takut-takuti. Sama negara. Warga Indonesia, menyerah atau mati? Tidak, kami merdeka atau mati. Apa maksudmu? Maksud kedatangan kami sangat baik. Kami ingin kalian menyerah saja sebelum terjadi pertumpahan darah. Oh, tidak bisa. Kami harus membela daerah kami ini. Jangan mimpi, saudara-saudara. Kami membawa banyak pasukan. Kami mempunyai kekuatan, kebersamaan, kesatuan. Kami punya senjata. Kamu senjatanya kuno. Tapi kami punya taktik. Oh, gitu. Jika seperti itu, kita akan berperang untuk mengambil alih daerah ini. Setuju? Setuju. Baiklah, kita semua sudah berkumpul. Ketua Tantri, siapkan peralatan tempur kita dan kumpulkan area-area Surabaya. Oke, Bung. Kapan kita berkumpul? Di tempat biasa, di alun-alun. Setelah itu kita pergi ke gedung Internatio. Oke, Bung. Sepertinya rakyat Surabaya memberi sinyal perang kepada pasukan kita. Apa tindakan kita selanjutnya? Jika seperti itu, beritahu pasukan yang lain bahwa kita akan berperang. Beritahu mereka pukul 5 berkumpulan dalam tembak kita. Siap, Komandan. Apakah saya perlu mengecek gudang logistik dan gudang persenjataan? Sepertinya tidak perlu, karena persenjataan kita cukup untuk berperang melawan mereka. Siap. Baiklah kalau begitu, saya akan memberitahu yang lainnya. Hari ini kita akan berperang melawan rakyat Surabaya. Siap, laksanakan. Pada pukul 5 kita akan bertemu di medan pertempuran. Segera persiapkan peralatan kalian. Siap, laksanakan. Pak, sepertinya gerak-gerik mereka terlalu agresif. Apa yang harus kita lakukan? Sebaiknya kita bertahan saja dulu. Jika tidak memungkinkan, kita mundur. Oke, laksanakan, Pak. Untomo, sepertinya Malabi dan pasukannya ada di bawah sana. Sebaiknya kita menyerang duluan. Baiklah, mari kita menyerangnya. Serang! Komandan, sepertinya mereka telah mendekat. Sebaiknya kita mundur. Baiklah, kita mundur. Proklamasi
Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah,
Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! In Den Haag komt de ronde tafelconferentie voor de tweede en laatste keer in de Ridderzaal bijeen. Nog eenmaal scharen de 3 delegaties zich voltallig om de tafel. De Nederlandse met onder andere de ministers Stikker, Van Maarseveen en Joekes en de heer Van Rooyen. De delegatie van de BFO met zijn voorzitter Sultan Hamid II en de minister-president van Oost-Indonesië Anak Agung. De Republikeinse delegatie onder leiding van minister-president Mohammed Hatta. De Commissie der Verenigde Naties is aanwezig onder voorzitterschap van de heer Herremans. Verder vele leden van het Corps Diplomatiek, onder wie de nieuwe Amerikaanse ambassadeur en de pauselijke nuntius. Voorzitter van de vergadering is minister-president Drees. Geachte aanwezigen, ik open deze vergadering van de ronde tafelconferentie. Na het openingswoord volgt de behandeling van de agenda, waarbij de secretaris-generaal de heer Prinsen onder andere de stukken voorleest van de op de conferentie bereikte akkoorden. Stelsel 1268. Nadat nog de delegatievoorzitters het woord gevoerd hebben, is het ogenblik van de ondertekening der akkoorden aangebroken. Een historisch ogenblik, van beslissende betekenis in de geschiedenis van Indonesië en Nederland.